Terlebih sebagian makanan yang dimakan oleh anak ayam akan diubah menjadi energi yang salah satu fungsinya untuk menghangatkan tubuh mereka. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa anak ayam akan sangat membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi peternak sela rumahan, mengapa tidak? Mendekati akhir tahun seperti sekarang ini, biasanya hujan akan turun semakin sering. Jika sebelumnya pada musim kemarau, di mana-mana terjadi kekeringan, sehingga mengakibatkan banyak tumbuhan dan binatang yang sekarat atau bahkan mati, maka ketika musim hujan tiba, kehidupan baru pun dimulai, di mana semuanya kembali tumbuh dan berkembang biak sebagaimana mestinya. Namun, seperti dua sisi mata uang, selain membawa kebaikan, hujan juga dapat berdampak buruk. Salah satunya, timbul berbagai macam penyakit yang biasanya disebabkan oleh bakteri, virus, dan jamur. Sehingga sudah barang tentu, hal ini akan menjadi ancaman serius bagi ayam-ayam yang kita ternakan, terutama anak ayam yang kondisi fisiknya masih lemah. Terlebih selepas masa brooding, umumnya anak ayam tidak lagi tinggal di kandang DOC, melainkan sudah dipindahkan ke kandang pembesaran. Sehingga jika kandang pembesaran tersebut letaknya ada di luar ruangan, seperti kami di Arido Farm, maka kondisi cuaca dari luar tentunya akan sangat mempengaruhi. Nah, terkait hal tersebut, di sini kami akan coba berbagi pengalaman tentang tips-tips bagaimana memelihara atau merawat anak ayam di waktu musim hujan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan kali ini bisa menjadi sumber ilmu bagi Anda dan bermanfaat untuk kelangsungan usaha peternakan Anda. Oke, langsung saja. Untuk tips yang pertama adalah sediakan lampu penghangat dan tirai kandang. Yang namanya musim hujan, tentu cuacanya akan cenderung lebih dingin ya, sehingga keberadaan lampu penghangat dan tirai kandang akan sangat dibutuhkan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, lampu penghangat berfungsi agar suhu di dalam kandang menjadi lebih hangat, sehingga anak ayam yang ada di dalamnya tidak sampai kedinginan, meskipun di luar kandang terjadi hujan yang sangat lebat. Sementara untuk tirai kandang, selain berfungsi mempertahankan suhu hangat di dalam kandang, juga bermanfaat untuk menahan hembusan angin, menghalau percikan air hujan, mencegah masuknya serangga pengganggu, dan lain sebagainya. Dan mengenai metode pengaturan lampu penghangat dan tirai kandang ini, kebetulan sudah kami bahas dalam video yang berjudul Usai Masa Brooding, Begini Cara Merawat Memelihara Anak Ayam Sampai Usia 30 Hari. Silakan nanti Anda tonton video ini, semoga menginspirasi. Lanjut, untuk tips yang kedua, yakni berikan pakan tambahan. Selain lampu penghangat dan tirai kandang, yang juga perlu Anda perhatikan adalah pemberian pakan. Untuk pemberian pakan ini, sebaiknya ada penambahan ya. Emang kenapa sih kok pakannya mesti ditambah? Baik, sebelum kami jawab, sekarang coba deh Anda bayangkan, hujan-hujan, udaranya dingin, anginnya kenceng, kira-kira Anda bakal kerasa lapar nggak? Pastinya lapar dong. Nah, kalau udah lapar, tapi Anda nggak makan, kira-kira apa yang akan terjadi? Lemes, masuk angin, mahnya kumat, terus apa lagi? Ya gitu juga dengan anak ayam, ketika hujan turun, terus udaranya dingin, tentu mereka pun akan merasa lapar. Terlebih sebagian makanan yang dimakan oleh anak ayam akan diubah menjadi energi yang salah satu fungsinya untuk menghangatkan tubuh mereka. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa anak ayam akan sangat membutuhkan makanan tambahan ketika kondisi suhu di sekitarnya cenderung dingin. Tapi tetap perlu Anda perhatikan, dalam menambahkan pakan,
hendaknya jangan terlalu berlebihan sampai menyisakan banyak pakan. Karena selain boros, juga malah bisa berbahaya bagi anak ayam itu sendiri. Sebab kelembapan udara yang tinggi akan membuat sisa-sisa pakan lebih cepat basi dan mudah berjamur. Sehingga kalau sampai termakan oleh anak ayam, akan dapat menyebabkan timbulnya suatu penyakit. Oleh karena itu, untuk pemberian pakan tambahan ini tentu ada tekniknya tersendiri. Jadi gini ya, misalkan dalam sehari itu anak ayam Anda beri makan 2 kali, pagi dan sore, maka di sela-sela waktu tersebut sebaiknya Anda berikan pakan tambahan, misalkan di siang dan atau malam hari ketika cuacanya dingin. Kemudian untuk pakan tambahan ini, kami merekomendasikan model pakan yang kering saja, bisa fur, jarum giling, atau jenis pakan lainnya. Kenapa harus pakan yang kering? Sebab pakan kering cenderung lebih awet dan tidak cepat basi, sehingga relatif lebih aman jika dibandingkan dengan model pakan basah atau pakan lembab. Berarti kalau musim hujan, anak ayam tidak boleh dikasih pakan basah atau lembab ya? Untuk pakan basah, sebaiknya jangan. Tapi kalau pakan lembab, ya boleh-boleh aja, selama dijadikan menu makanan utama, bukan sebagai makanan tambahan. Bahkan di video kami sebelumnya, kami sempat berbagi tutorial tentang cara membuat pakan yang cocok untuk ayam ketika musim hujan, di mana di dalam tutorial tersebut, model pakan yang kami terapkan adalah pakan lembab. Ini videonya, judulnya adalah Trik Membuat Ramuan Pakan Sehat untuk Ayam Saat Hujan dan Cuaca Dingin. Jadi berdasarkan pengalaman kami, pemberian pakan lembab di musim hujan, seperti yang kami sampaikan dalam video kami sebelumnya, itu tetap aman diberikan untuk ayam dewasa maupun anak ayam. Tapi dengan catatan, pakan lembab tersebut dijadikan sebagai menu utama, bukan sebagai makanan tambahan. Dan porsi pemberiannya pun usahakan selalu pas ya, supaya pakan bisa sekali habis tanpa tersisa sedikit pun. Oke, selanjutnya kita beralih ke tips yang ketiga, yaitu tambahkan vitamin pada minuman anak ayam. Seperti yang telah kita ketahui bersama, air minum tergolong media yang cukup cepat dalam penularan penyakit. Oleh karena itu, untuk air minum ini perlu diwaspadai ketika datang musim hujan, sebab bibit penyakit cenderung lebih variatif dan cepat merebak. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang air minum bagi anak ayam, ada satu hal yang juga sangat penting untuk Anda perhatikan, yakni wadah minum itu sendiri. Untuk wadah minum ini, pastikan selalu dalam kondisi bersih ya. Sementara untuk air minumnya sendiri, kami cenderung memberikan minuman untuk anak ayam berupa air putih yang dicampur dengan vitamin. Yang mana pemberian vitamin ini salah satu fungsinya adalah untuk menguatkan antibodi anak ayam. Nah, untuk vitaminnya sendiri, kami memakai Vitacik ya. Tapi kalau misalkan Anda mau pakai merek yang lain, ya nggak apa-apa. Yang penting pemberiannya itu tetap sesuai dosis yang dianjurkan. Dan jangan lupa, untuk minuman anak ayam yang telah dicampur dengan vitamin, pastikan selalu Anda ganti setiap hari. Baik, berikutnya adalah tips yang keempat, yakni lindungi anak ayam dari gangguan nyamuk. Selain bakteri, virus, dan jamur, yang juga perlu Anda waspadai ketika datang musim hujan adalah nyamuk. Sebab jangankan anak ayam dewasa pun bisa tewas gara-gara digigit nyamuk. Dan tentunya Anda sudah sangat paham ya, bahwa di musim hujan umumnya populasi nyamuk akan kian meningkat, sehingga hal itu perlu ditangani dengan serius. Lalu gimana dong cara ngatasin gangguan nyamuk tersebut? Untuk mengatasi gangguan nyamuk, banyak peternak yang mengantisipasinya dengan memasang tirai dan melakukan pengasapan, seperti membakar dedak atau sampah di seputaran kandang ayam. Sementara untuk kami di Arido Farm,
Selain pemasangan tirai dan terkadang pengasapan, kami juga punya cara lain yang kebetulan sudah pernah kami share dalam sebuah video berjudul 2 cara mudah mengatasi nyamuk di kandang ayam. Silakan nanti Anda tonton videonya, semoga ada manfaat yang bisa Anda peroleh. Kemudian terakhir atau tips yang kelima adalah usahakan kandang anak ayam dalam kondisi bersih dan kering. Saat musim hujan tiba, usahakan kondisi kandang anak ayam senantiasa bersih dan kering. Hal ini penting untuk menjaga kenyamanan sekaligus kesehatan anak ayam. Ya, meskipun ketika turun hujan kandang akan basah, terutama di bagian luarnya, tapi setidaknya untuk kandang bagian dalam, jangan sampai kemasukan air dari luar, sehingga kondisinya tetap kering. Oleh karena itu, kalau misalkan ada atap yang bocor atau dinding kandang yang berlubang, sebaiknya segera Anda perbaiki. Kemudian sekedar tips buat Anda, untuk kandang anak ayam yang memiliki tempat penampungan kotoran, jadi kotoran tidak langsung jatuh ke tanah, maka setelah Anda bersihkan, silakan Anda taburi dengan kapur dolomit secukupnya. Hal ini bertujuan supaya kotoran yang jatuh ke tempat penampungan akan lebih cepat kering. Tapi kalau misalkan Anda nggak punya kapur dolomit, Anda bisa menggantinya dengan abu gosok. Selanjutnya, jika kandang anak ayam Anda tidak memiliki tempat penampungan kotoran, alias kotoran ayam langsung jatuh ke tanah, maka area tempat jatuhnya kotoran tersebut sebaiknya tanahnya Anda tinggikan, supaya ketika turun hujan, aliran air tidak bisa melewatinya. Oh ya, satu lagi, kalau misalkan Anda ingin melakukan penyemprotan kandang, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Langsung semprot saja atau bagaimana? Seperti yang telah kita ketahui bersama, penyemprotan untuk kandang anak ayam tentu sangat diperlukan. Pasalnya, penyemprotan berfungsi untuk membasmi virus dan bakteri berbahaya. Namun, masalahnya, akibat penyemprotan ini, kandang akan menjadi basah dan semakin lembab. Padahal saat di musim hujan, sangat penting menjaga kondisi kandang tetap dalam keadaan kering. Namun Anda nggak usah khawatir, karena meski di musim hujan sekalipun, ada waktu-waktu tertentu di mana cuaca terlihat cerah. Nah, di saat itulah waktu yang tepat untuk Anda melakukan penyemprotan kandang. Tapi gimana dong kalau misalkan sudah terjadi wabah penyakit? Apakah harus nunggu cuaca cerah baru disemprot? Nah, kalau wabah penyakit sudah menyerang, ya langsung semprot aja, nggak usah nunggu cuaca cerah. Daripada terlambat nyemprot malah ayam-ayamnya pada mati, ya basa-basa dikit nggak jadi soal lah. Namanya juga lagi darurat, iya kan? Iya. Oke, sepertinya itu dulu dari kami. Semoga tips kali ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video-video sharing berikutnya. Salam kokok-petok, salam peternak Indonesia. Sukses selalu buat kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.